sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala akhlaq as-salafus salih wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khawfihim min duhulir riya' bidzalik. Di antara akhlaknya salafus salih itu, mereka itu selalu mengutamakan ikhlas dalam ilmunya, dalam amalnya. Karena apa? Karena takut ada riya yang masuk ke dalam hatinya. Jadi mereka selalu mengutamakan ikhlas. Ikhlasnya digenjot terus. Selalu digenjot ikhlasnya. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara akhlaknya salafus saleh itu hajruhum li akhihim idza khalatal umara. Mereka meninggalkan saudaranya atau temannya. Gak seneng, atau mereka tinggalkan kalau punya teman atau saudara orang dekatnya. Kalau orang dekatnya itu sering mendatangi pemerintahan, tidak bagus. Idza khalatal umara wa taraddudi ila abwabihim. Kalau punya teman atau punya saudara sering datang ke pemerintahan. Li ghairi darurah, kalau nggak ada darurat, tidak ada kebutuhan. Kalau darurat, hal yang mendesak, tidak masalah. Itu bukan akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek itu kalau ada seorang tuh sering datang ke pemerintahan. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara ahlaknya salafus saleh, suatu ketika itu pernah Sayyidina Husain ini putranya Syekh Abu Bakar bin Salim, ditawari untuk menjadi gubernur oleh pemerintahan waktu itu. Ditawari untuk jadi gubernur. Ditawari Habib Husain ini, Husain putranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ditolak sama Sayyidina Husain. Tidak pantas, jabatan pemerintahan itu tidak pantas bagi kami, katanya. Bagi kami tidak pantas, wala lidabbatina, katanya. Walaupun sama jabatan ini dikasih kepada hewan-hewan kami, himar kami atau kuda kami, saya tidak akan nerima. Walaupun jabatan itu dikasihkan ke himar misalnya atau ke kuda yang kami miliki, kami tidak bakal nerima, katanya. Tak boleh. Padahal hewan, saking tidak bagusnya atau saking tidak terpujinya jabatan, kalau bisa untuk kemaslahatan agama 100% ya bagus, tapi tidak bisa, tidak mungkin. Pasti ada tuntutan harus gini dan lain semacamnya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum. Di antara akhlaknya salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum, akhadha 'alaina al-uhud min amalihim, yaitu mereka salafus saleh membuat perjanjian kepada dirinya sendiri. Apa? Di antara amalan mereka yang selalu mereka tekankan apa? Tarkun nifaq, itu meninggalkan munafik. Enggak munafik orangnya. Lillahi ta'ala, ikhlas terus. Enggak ngarep apa-apa. Munafik itu munafik, nifaq. Bihaitsu tasawa sariratuhum wa alaniyatuhum fil khair. Dengan apa caranya?
Yaitu mereka dengan menunjukkan antara zahir dan batinnya sama. Zahirnya senang hadir majelis, batinnya tidak terpaksa. Batinnya senang, zahirnya ngikut. Jadi gitu. Senang ngaji, gak berat. Senang pengen hadir. Tubuhnya senang, gak males terus duduk terus tidur. Wis duduk di belakang, hadir terus duduk di belakang. Itu semangatnya kurang namanya. Santai aja di belakang aja, nanti aja wis 1 jam lagi masuk. Apa? Mesisan kok oleh pas mahlul kiamai masuk, cedak wis suwe lungguh. Nah, ini munafik namanya. Itu munafik. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratus sabr ala jawril hukam wa syuhudihim anna dzalika duna ma yastahiqunahu bidzunubihim. Di antara akhlaknya mereka tuh mereka banyak bersabar bila menghadapi pemerintahan yang enggak baik, pemerintahan yang jahat misalkan. Mereka bersabar. Dan mereka itu yang mereka jadikan tolak ukur, oh mungkin ini gara-gara dosa kita sendiri, akhirnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pemerintah yang jahat atau bejat gitu. Pokoknya mereka itu tidak banyak mengurusi urusan pemerintahan. Ada yang mengurus, ada. Tapi banyaknya itu tidak urut sama pemerintahan. Dan mereka menganggap itu adanya pemerintah yang rusak itu gara-gara dosanya mereka sendiri, sehingga akhirnya diberi pemimpin yang gak benar. Itu mereka, caranya seperti itu. Mendoakan pemerintahan supaya baik itu harus. Atau kalau pemerintahan tidak baik didoakan supaya cepat selesai, bagus itu. Tidak bisa dibiarkan, namanya kejelekan itu tidak bisa dibiarkan. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara ahlaknya salafus saleh lagi apa? Ghiratuhum lillah ta'ala, cemburunya mereka, cemburu membela Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa disalahi mereka itu. Kalau urusan berkaitan dengan urusannya Allah tidak bisa. Cemburunya besar. Idzan tuhikat, kalau diusik hurmatihi, hak-haknya Allah kalau diusik, mereka tidak ada yang bisa ngalangi. Contoh misalkan azan dibuat mainan, diejek, masjid dibuat mainan, Quran dicaci, tidak bisa. Ghirah, cemburuan itu namanya, kecemburuan. Idzan tuhikat hurmatihi nusratan li syariah, mereka itu cemburunya ditampakkan untuk apa? Nusratan, untuk membela agama, syariat ini. Gak bisa didiamkan. Al-mutahharah, bukan terus sok aksi-aksi gitu tapi ada kemauan, enggak. Biasanya orang itu kalau ada maunya bukan lillahi ta'ala, sok-sok bela gitu, tak kira abid, tak kira lama, tak mungkin lama, pasti akan kena batunya sendiri nanti. Kalau lillahi ta'ala biasanya terus akan semakin melambung dia, semakin harum, tidak akan sia-sia. Bedo antara cokoco bendak belo itu bedo. Pasti ada aja pertolongan dari Allah. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara akhlaknya salafus saleh juga apa? Qillatud dhahki, jarang tertawa, jarang ngakak. Wa adamul farah, dan jarang menampakkan bahagia. Bisyai'in minad dunya, kalau itu berkaitan dengan urusan dunia. Biasa, tak terpengaruh. Tiba-tiba dikasih mobil sama orang, biasa. Gak terlalu seneng itu. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum tamannal maut, di antara akhlaknya mereka tuh sering mengharapkan mati. Idza khafu ala anfusihim alwugu fima yaskhatullah ta'ala alaihim,
Tapi mengharap mati ini tidak boleh ya, tidak boleh mengharap mati. Apalagi gara-gara sulitnya hidup, tidak boleh. Mereka itu gimana? Mengharap mati gimana? Kalau mereka takut nanti diri mereka itu terjatuh di dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Aduh, zaman rusak misalkan, fitnah di mana-mana, aduh mati aja. Timbang aku kok rusak pisan. Terus nahi mungkar ndak bisa misalkan. Sudah parah fitnah. Mati aja akhirnya gitu. Itu. Karena takut apa? Mereka terjatuh di dalam perkara yang dimurkai oleh Allah. Wis ndak enak tuh urip iki, wis ndak enak ngono. Bener polana pelanggan banyak utang, aduh wis mati bae lah. Akhlaknya salafus saleh itu ngarep mati katanya. Tapi lah kayak utangi gara-gara kayak utangi itu putus asa jenenge. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum di antara ahlaknya salafus saleh kasratu khaufihim min Allah ta'ala fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim. Mereka itu banyak menanam rasa takut kepada Allah fi hali bidayatihim, di awal-awal permulaan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Takut tak tepak, ya apa aku nyembah yang pangeran iki apa tepak apa ndak. Di awal-awal mereka permulaan mengajak orang itu dekat kepada Allah, khauf yang ditanam rasa takut, ya apa tepak apa ndak. Wahal nihayatihim, dan juga di akhirnya. Jadi full pergerakannya mereka awal akhir full rasa takut. Takut salah, takut tidak benar, takut tidak ikhlas. Jadi gitu salafus saleh. Ngati-ngati wong. Ndak ngawur. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum. Orang yang punya rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang akan selamat dari murkanya Allah, dari bendu dari amarahnya Allah. Fa aminu makrillah billahi jahilu wa khaifu makrillah billahi aminu, katanya. Amin. Orang yang merasa aman daripada murkanya Allah berarti dia tuh bodoh, tidak tahu, tidak dekat kepada Allah, bakal celaka. Wa khaifu, yang selalu takut kepada murkanya Allah. Aku kok walaupun sholat, aduh dimurkai aku sholatiku tidak tepat lah. Selalu ditanamkan rasa takut seperti itu. Khaifu makrillah, orang yang selalu takut terhadap murkanya Allah. Billahi arifu, itu tandanya dia dekat, arif, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh seperti itu. Padahal mereka itu kalau sholat nangis. Setelah sholat itu banyak yang dari mereka setelah sholat itu Masya Allah ketika menerangkan masalah sholat ke santri-santrinya nangis. Kenapa? Aduh sholatku tidak tepat. Padahal tepat sholat mereka itu nangis saking khusyuknya. Tapi kalau menerangkan bab sholat gini kepada santri-santrinya nangis mereka. Aduh saya jauh dari khusyuk ini gitu. Jadi ketika mereka sholat khusyuknya itu tidak sadar. Itu lillahi ta'ala. Kalau nong sholat khusyuk terus nangis ya, moro-moro khusyuk nangis terus didawa-dawa nangis sih sampai selesai. Oh beda itu. Itu akhlaknya salafus saleh. Nggak mungkin tidak selamat orang yang selalu menanamkan rasa takut pada dirinya. Pasti selamat. Orang yang merasa aman itu tenang. Barokah insyaallah, syafaat. Hati-hati ngono. Yo lek teko baru lek tutuk. Lek barokah dikirim terus ndak mlebu nyang awakmu ya apa? Celaka. Radhiyallahu ta'ala anhum.
wa min ahlakihim wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.